Shalom, apa kabar? Apakah engkau sedang merasa susah dan berbeban berat? Apakah masalah-masalah yang kau hadapi saat ini seperti sebuah batu besar yang sedang menghadang di hadapanmu? Itu wajar, karena kita adalah umat-umat Tuhan. Visi gereja kita, Heaven Bound with Jesus, berjalan bersama Yesus ke rumah Bapa di sorga. Tentu perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak godaan, kerikil-kerikil tajam, bahkan batu besar yang akan menghalangi kita, yang akan melemahkan semangat kita, bahkan membuat kita putus asa. Tapi jangan putus asa, karena kita memiliki 5 budaya Makarios yang akan memberikan kita kesanggupan menghadapi tantangan, cobaan, bahkan persoalan-persoalan yang datang kepada kita. 5 budaya Makarios itu adalah: yang pertama, Christian Brotherhood, kasih persaudaraan. Yang kedua, Learning Church, gereja yang suka belajar firman. Yang ketiga, Stewardship, penata layanan. Yang keempat, Humble Church, pelayanan yang rendah hati. Dan yang kelima, Praying Church, gereja yang suka berdoa. Mari kita hidupkan 5 budaya Makarios ini. Terutama budaya yang kelima, karena doa akan menghubungkan kita dengan Tuhan. Doa akan membuka perbendaharaan sorga, menurunkan kuasa kepada kita untuk menghadapi tantangan-tantangan, bahkan godaan yang datang kepada kita. Doa akan menuntun kita untuk memiliki karakter Kristus. Doa akan mengubah segala sesuatu. Mari kita hidupkan budaya Makarios agar kita dapat berhasil mencapai visi kita, Heaven Bound with Jesus. Selamat ulang tahun Jemaat Makarios yang ke-23. Kita telah merasakan berkat-berkat Tuhan di sepanjang tahun-tahun yang telah berlalu. Semua itu adalah karena kasih kemurahan Tuhan bagi kita. Biarlah di tahun yang ke-23 ini, jemaat ini akan bertumbuh makin dewasa, menjadi jemaat yang mampu menggapai akan visi, misi, dan menghidupkan 5 budaya Makarios. Semoga Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dan memampukan kita menjadi saluran berkat Tuhan, menjadi pembawa terang dan pembawa damai dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Makarios 23 tahun lamanya. Suatu perjalanan yang luar biasa dan yang panjang. Namun bukan berarti sudah selesai perjalanannya. Masih ada perjalanan yang panjang. Dalam 23 tahun itu adalah suatu peralihan di dalam satu masa dari remaja akhir akan masuk ke masa dewasa. Apa saja yang sudah dilakukan oleh jemaat ini? Terpujilah Tuhan karena Tuhan memberkati dan menyertai jemaat ini. Dan salah satunya, bagaimana Tuhan berkarya melalui jemaat Makarios, yaitu dalam dunia pendidikan Kristen. Ya, jemaat Makarios di saat yang sama berdirinya gereja tidak berjauhan dari sana. Mereka termotivasi untuk membangun satu institusi pendidikan. Di belakang saya adalah satu karya yang besar, mahakarya dari jemaat ini, 23 tahun. Dan luar biasa, sejak perkembangannya, jemaat Makarios sangat maju dan pesat. Melalui institusi inilah, ada satu lab pendidikan yang didirikan untuk pelayanan dunia pendidikan Kristen. Jemaat Makarios dengan institusi pendidikannya yang didirikan memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas. Dan itulah rencana Tuhan bagi jemaat Makarios. Di ulang tahun yang ke-23 ini,
Maka kita berharap Tuhan akan selalu meneguhkan akan gereja Tuhan ini melalui sekolah Makarios, yaitu pendidikan Kristen, di mana pembentukan karakter, mental, fisik, dan sosial dibangun di sini. Lalu juga bagaimana dasar-dasar melalui kepercayaan gereja Masehi Advent hari ke-7 yang akan menjadi dasar perjalanan pendidikan Kristen di Jemaat Makarios ini. Saudara-saudaraku, saya mau katakan bahwa luar biasa 23 tahun perjalanan dari Jemaat Makarios ini. Sekali lagi luar biasa, Tuhan betul-betul menunjukkan karyanya bagi jemaat. Maka mari ulurkan tangan saudara-saudara. Mari kita bekerja sama, bergandengan tangan, mewujudkan pendidikan Kristen yang sejati melalui gereja dan sekolah yang telah dipercayakan Tuhan melalui jemaat ini. Saudara-saudara, yang paling penting lagi, bagaimana pendidikan Kristen ini akan membangun spiritual kerohanian baik warga jemaatnya maupun seluruh yang ada di sekolah ini. Pendidikan Kristen sudah terwujud. Sekarang mari kita lakukan. Ulangan 6 ayat 6-9 mengajarkan bahwa biarlah kita berulang-ulang, mengulangi-ulangi akan didikan-didikan dari Tuhan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada satu institusi yang Tuhan percayakan. Maka seluruh sarana adalah tujuannya mengajarkan kebenaran yang sejati, kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Selamat ulang tahun ke-23. Tuhan memberkati. Semua itu penting banget. Makanya gereja Makarios menjadikan salah satu misinya adalah pelayanan kesehatan. Karena itu penting. Kenapa? Karena pekabaran kesehatan adalah tangan kanan pekabaran Injil di akhir zaman saat ini. Kita perlu untuk mengabarkan misi ini menjangkau dunia lewat pekabaran kesehatan. Ingat, misi gereja Makarios, pelayanan kesehatan. Semua kita harus mempraktikkan pekabaran ini karena menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Makarios, I will go. Saudara-saudara jemaat Makarios, saya sekarang berada di daerah distrik Kolbano, Nusa Tenggara Timur, sedang melakukan KKR. Salah satu visi daripada gereja Masehi Advent hari ke-7 Makarios adalah pengabaran Injil. Dan saat ini saya mau menghimbau, mari kita terlibat semua, baik penginjilan di kota, di desa, karena Tuhan memanggil kita sebagai umat Tuhan, yaitu melakukan penginjilan, karena Yesus akan segera datang yang kedua kali. Untuk itu, salah satu hal yang kita perlu ingat, bahwa mulai menginjil tidak sulit. Mulai kita berdoa, lakukan doa minta kuasa Tuhan. Kemudian kedua, kita membangun networking. Lalu yang ketiga, kita terus melakukan apa yang Tuhan percayakan sesuai dengan talenta kita. Makarios punya keistimewaan, yaitu melakukan penginjilan melalui kesehatan. Tapi masih banyak lagi talenta-talenta jemaat ini. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Gereja Masehi Advent hari ke-7. Tuhan memberkati kita. Salam dari Kolbano. One for each blessed day.
every breath I take. 3 for my family. 4, all they mean to me. 5, just to be alive. 6 for the earth and sky. And 7 for heaven. For every good thing that I have comes from God. Every day, every hour, there are blessings He sends without number or end. If I counted 100 or 1,000, I'm sure there would still be more to be thankful for. 8 for the chance to grow. 9, heart and hands and soul. 10 for the eyes to see all God has given me. I could go on and on, counting the whole day long. I know He is with me, for every good thing that I have comes from God. Every day, every hour, there are blessings He sends without number or end. If I counted 100 or 1,000, I'm sure there would still be more. There would still be more and more to be thankful for. Menurut Kamus Webster, belajar berarti sebuah tindakan untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan dengan cara berlatih, diajarkan, atau mengalami sesuatu. Raja Salomo yang berhikmat itu berpesan kepada kita tentang belajar dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-15. Pada terjemahan New Living Translation dan English Standard Version disebutkan, intelligent people are always ready to learn. Jadi kecerdasan adalah hasil dari sebuah proses belajar. Itu sebabnya Alkitab Bahasa Indonesia menerjemahkan ayat ini dengan pengertian seseorang yang berpengertian atau memiliki pengetahuan adalah seseorang yang selalu suka belajar. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk mengenal juru selamat kita melalui hubungan rohani. Satu dari sekian banyak cara untuk mengenalnya adalah melalui proses belajar tentang firman-Nya. Kita harus bersyukur karena dalam budaya gereja kita tidak ada yang namanya kekurangan kesempatan untuk belajar. Setiap pagi kita disegarkan dengan pembahasan firman Tuhan yang dapat kita nikmati melalui grup WhatsApp Doa Makarios. Kita boleh menikmati renungan pagi bersama keluarga dengan penuh sukacita. Kita punya kumpulan pendalaman Alkitab, diskusi pelajaran sekolah Sabat, khotbah Sabat. Belum lagi saudara, kita punya buku-buku rohani yang tersusun di rak kita atau buku-buku yang tersebar luas secara online. Ini semua adalah bagian dari budaya belajar tentang Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Seperti Raja Daud yang menemukan kesenangan saat mempelajari firman Tuhan. Itu sebabnya jangan heran apabila Raja Daud menjadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Memang benar bahwa tidak semua orang suka untuk belajar. Dengan kata lain dapat kita katakan tidak semua orang suka untuk diajar. Namun kerinduan untuk terus belajar adalah suatu hal yang perlu kita kembangkan dalam perjalanan kita bersama dengan Kristus. Lalu apa hasil dari budaya belajar itu? Kisah 17 ayat yang ke-11. Orang-orang Yahudi di Berea lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka mendengar firman itu dan menerimanya dengan kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudaraku, pola belajar yang kita lakukan tidak akan bermanfaat apabila firman itu tidak mengubah kehidupan kita. Pola belajar yang benar akan menciptakan produk seorang anggota Kristen yang baik hatinya. Dengan demikian gereja kita akan diberkati. Makarios, abundant blessing.
Puji Tuhan, Jemaat Makarios selama 23 tahun lamanya Tuhan telah memberkati. Dan selama 8 tahun melayani Jemaat Makarios, begitu banyak berkat yang saya saksikan bagaimana Tuhan telah memberkati Jemaat Makarios. Salah satu rahasia Jemaat Makarios berkati oleh karena anggota-anggota jemaat setia di dalam mengembalikan perpuluhan dan persembahan. Tetaplah Jemaat Makarios mempertahankan kesetiaan itu, setia dalam perpuluhan dan persembahan. Dan biarlah Jemaat Makarios akan selalu diberkati dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Dirgahayu Jemaat Makarios yang ke-23. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati semua anggota Jemaat Makarios. Amin. Shalom. Atas nama Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat, dengan penuh kebahagiaan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Makarios yang ke-23. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan akan terus memberkati jemaat ini, dan kami berharap supaya umat-umat Tuhan akan terus bertambah setia di dalam penata layanan, khususnya untuk menggunakan setiap waktu untuk bekerja bagi Tuhan, untuk menggunakan setiap talenta yang kita miliki untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan pekerjaan Tuhan, untuk menyerahkan setiap apa yang kita miliki untuk mendukung pekerjaan Tuhan di ladang yang masih luas di Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom dari Pulau Alor, saya Evi Manto, Bendahara Gereja Masehi Advent Hari ke-7 daerah Nusa Tenggara, mengucapkan Dirgahayu yang ke-23 Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Makarios Jakarta. Semoga Gereja Makarios Jakarta akan senantiasa setia dan selalu menjadi teladan di dalam penata layanan. Tuhan memberkati kita semua.
anakku. Ya, jangan.